Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita bakal bahas topik yang super penting dan pastinya bikin proses belajarmu makin seru dan efektif, yaitu komunikasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang sering kita lakukan tapi tidak selalu disadari. Apa ya? Nah, yaitu komunikasi verbal dalam pembelajaran. Mulai dari cara guru menyampaikan materi, memberikan motivasi, sampai merespon pertanyaan siswa-siswa, semua itu membutuhkan komunikasi verbal yang efektif. Kira-kira seperti apa sih komunikasi verbal yang baik di kelas? Bagaimana komunikasi verbal dapat diterapkan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran? Sebelum itu, mari kita bahas dulu apa itu komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini merupakan proses penyampaian informasi melalui penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Dan bentuk komunikasi ini mencakup percakapan, diskusi, pidato, serta berbagai bentuk tulisan seperti surat atau pesan teks. Kemudian, kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa yang jelas, tata bahasa yang tepat, dan kosakata yang sesuai juga itu menentukan efektivitas komunikasi verbal loh. Ada hal-hal yang terkait dengan komunikasi verbal, yaitu yang pertama, bahasa lisan, di mana komunikasi verbal dapat terjadi melalui percakapan langsung, diskusi, atau presentasi lisan, dan penggunaan kata-kata yang diucapkan ini untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua, ada bahasa tertulis, di mana komunikasi verbal juga dapat terjadi melalui tulisan seperti surat, email, ataupun dokumen resmi, dan penggunaan kata-kata tertulis ini digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, ada ekspresi dan intonasi, di mana dalam komunikasi verbal tidak hanya kata-kata yang penting, tetapi juga cara mereka mengucapkan, termasuk intonasi, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh yang mendukung pesan yang disampaikan. Yang keempat, ada ketepatan dan klarifikasi. Dalam komunikasi verbal ini, kejelasan dan ketepatan dalam menggunakan kata-kata itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena jika pesan tidak jelas, maka dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dan ada interaksi dua arah, di mana komunikasi verbal ini melibatkan interaksi dua arah antara pihak yang terlibat, di mana penerima pesan dapat memberi tanggapan ataupun merespons, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif. Keterampilan komunikasi verbal ini juga memainkan peran yang sangat penting teman-teman dalam motivasi belajar, di mana guru yang efektif pasti menggunakan komunikasi verbal untuk menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas dan spesifik, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi, lalu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami tentunya ya, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memfasilitasi diskusi kelompok untuk meningkatkan interaksi. Nah, lalu apa sih fungsi komunikasi verbal dalam pembelajaran? Ada ya, yang pertama itu dapat membantu siswa memahami materi, karena dengan melalui komunikasi verbal, guru dan siswa dapat berinteraksi secara langsung. Jika ada hal yang belum dipahami, siswa bisa langsung bertanya dan guru pun dapat memberikan jawaban yang lebih jelas, ataupun dapat juga menggunakan metode yang lain yang lebih efektif. Dan kemudian dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, di mana siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi atau debat yang melatih mereka dalam menyampaikan pendapat dengan logis, mendengarkan perspektif lain, serta mengevaluasi argumen yang diberikan. Kemudian juga tidak lupa untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian sekarang kita bahas teknik komunikasi verbal yang efektif itu gimana sih? Nah, komunikasi verbal melibatkan penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi, ide, dan emosi, yang dimana komunikasi verbal yang efektif sangat penting untuk mengungkapkan pikiran dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan membangun hubungan. Nah, seperti apa? Yang pertama itu ada kejelasan, bahwa dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas sehingga mudah dipahami. Jika bahasa atau cara mengemas informasi yang ingin disampaikan itu tidak jelas, dikhawatirkan siswa justru akan mengalami kebingungan. Selanjutnya ada ketepatan, menyangkut penggunaan bahasa yang benar
dan kebenaran informasi yang disampaikan. Nah, pemilihan kata ini akan sangat mempengaruhi ketepatan informasi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, guru harus berhati-hati dalam memilih kata. Tentunya harus sesuai konteks atau situasi ya, di mana bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi, dan konteks paling penting supaya informasi yang tersampaikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Ada alur ya, bahasa dan informasi ini harus disusun dengan alur dan sistematika yang jelas. Supaya apa? Supaya memudahkan siswa memahami informasi yang disampaikan. Kemudian ada budaya, di mana budaya dalam komunikasi ini efektif berkaitan dengan tata krama dan etika. Maksudnya ini dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun non-verbal. Dengan memahami dan menerapkan komunikasi verbal yang efektif, proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih interaktif, tetapi juga lebih bermakna. Komunikasi yang baik bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan membangun hubungan, menumbuhkan pemahaman, dan membentuk karakter pembelajar yang aktif dan kritis. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai komunikasi verbal dalam pembelajaran. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman dan keterampilan kita semua dalam berkomunikasi secara efektif di lingkungan belajar. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, berlatih, dan membagikan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.